Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Jangan lupa jaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa cuci tangan, membasuh dengan sabun di air yang mengalir supaya kalian terhindar dari virus corona. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian yang kedua, kita akan mempelajari tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia yang menganut kedaulatan rakyat ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD tersebut dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri maupun kepada badan atau lembaga negara. Selain menganut kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, di dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas, maka kita lihat prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungannya erat dengan makna dari demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari kata demos dan kratien.
Demos artinya rakyat dan kratien artinya pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Seorang sarjana ketatanegaraan yang bernama Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna dari kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Seorang sarjana dari Indonesia yang bernama Budiarjo mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah artinya pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat artinya pengambilan suatu keputusan berdasarkan kepada kehendak orang banyak atau rakyat, sehingga tercapai suatu kebulatan pendapat. Di dalam musyawarah mufakat harus berpangkal tolak kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Kita lihat bagaimana perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya, seperti demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Di sini kita lihat demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kepada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakui hak milik perorangan. Sedangkan pada demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau private enterprise.
Sedangkan demokrasi sosial mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Perbandingan yang kedua, kita lihat demokrasi Pancasila di dalam mengambil keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Di dalam demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak, perbandingan antara 50-1. Sedangkan demokrasi sosial, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Perbandingan yang ketiga, kita lihat demokrasi Pancasila dalam hal agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sedangkan dalam demokrasi liberal lebih memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Dalam demokrasi sosial tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Perbandingan yang keempat, kita lihat demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sedangkan dalam demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Pada demokrasi sosial, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kita lihat contoh pelaksanaan demokrasi langsung. Pelaksanaan pada pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Untuk contoh demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara sebagai berikut. Pengisian keanggotaan MPR. Kita lihat karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengisian keanggotaan DPD di dalam pasal 22C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan kepada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, disingkat dengan luber dan jurdil. Harta tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu yang menyatakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokrasi dengan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
Yang kedua, umum. Asas umum ini mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Selanjutnya yang keempat, rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Yang kelima, jujur. Asas jujur ini mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, para pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Anak-anakku, demikianlah materi bab 3 tentang kedaulatan negara Republik Indonesia pada bagian yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.